Manakah yang lebih penting bagi Yukos? Kepastian hukum dalam kewajiban pajak, ataukah stabilitas politik yang mengancam kelangsungan perusahaan? Yukos merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di Rusia yang dituduh melakukan penghindaran pajak dalam skala besar. Kasus ini tidak hanya berdampak besar pada Yukos, tapi juga menjadi sorotan global terutama terkait keadilan perpajakan dan stabilitas investasi. Situasi menjadi semakin panas ketika pemilik Yukos yaitu Michael Khodorkovsky dijatuhi hukuman penjara. Banyak pihak menduga bahwa ini bukan sekedar masalah pajak, melainkan adanya kepentingan politik untuk menguasai aset perusahaan tersebut. Akibat dari kasus ini, Yukos dinyatakan bangkrut dan menimbulkan pertanyaan, apakah hukum perpajakan ditegakkan secara adil ataukah terdapat campur tangan politik di baliknya? Yukos kemudian mengajukan gugatan hukum, tetapi prosesnya tidak berjalan mulus. Upaya mereka untuk mencari keadilan melalui jalur hukum domestik gagal, dan akhirnya kasus ini beralih ke arbitrase internasional sebagai upaya terakhir. Kasus Yukos menimbulkan perdebatan besar terkait hubungan antara perpajakan, hukum, dan politik. Bagaimana dampaknya terhadap aturan perpajakan internasional dan perlindungan investor? Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Pada awal tahun 2000-an, aktivitas politik Khodorkovsky yang mendukung faksi oposisi terhadap Presiden Putin dan rencananya untuk menggabungkan Yukos dengan perusahaan minyak barat membuatnya menjadi target dari pemerintah Rusia. Pemerintah Rusia menuduh perusahaan itu terlibat dalam penghindaran pajak besar-besaran dengan pajak yang diduga terutang lebih dari 20 miliar US dollar. Untuk menutupi utang pajak tersebut, pemerintah Rusia menyita dan melelang aset utama Yukos dengan harga yang sangat rendah. Yukos Capital atau anak dari perusahaan Yukos Oil memutuskan untuk mengajukan klaim hukum bahwa tindakan Rusia melanggar Energy Charter Treaty atau ECT yang merupakan perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi investasi asing. Mereka berpendapat bahwa Rusia telah melanggar ketentuan ini dengan merampas aset perusahaan tanpa memberikan kompensasi atau mengikuti prosedur hukum yang tepat. Setelah gagal mencapai penyelesaian secara damai, Yukos Capital memulai proses arbitrase internasional. Namun, Rusia menentang yurisdiksi tribunal dengan berargumen bahwa mereka tidak pernah setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Setelah hampir 10 tahun proses hukum, Tribunal Arbitrase akhirnya mengeluarkan putusan final dan mengharuskan Rusia membayar lebih dari 50 miliar US dollar sebagai ganti rugi atas tindakan tidak sah yang dilakukannya terhadap Yukos. Lantas, pihak mana saja yang ikut terseret dalam kasus sengketa Yukos? Pertama, tentunya tokoh utama kita yaitu Yukos Capital Limited. Pada sengketa ini, Yukos lah yang membawa kasus ini ke ranah internasional melalui klaim bahwa Federasi Rusia telah melakukan perampasan aset tanpa kompensasi yang adil, sehingga melanggar perjanjian Energy Charter Treaty atau ECT. Kemudian, pemerintah Federasi Rusia yang menolak klaim tersebut dan menuduh Yukos melakukan penghindaran pajak melalui struktur perusahaan yang kompleks. Selain itu, kasus ini juga menyeret pihak ketiga, yaitu Permanent Court of Arbitration atau PCA sebagai badan arbitrase internasional yang mengeluarkan putusan ganti rugi sebesar 50 miliar dolar kepada Yukos, serta beberapa pengadilan yang turut dilibatkan, seperti Pengadilan Distrik Columbia, Pengadilan Belanda dan Inggris, dan Mahkamah HAM Eropa. Konflik dimulai awal tahun 2000-an saat pemerintah Rusia mulai menetapkan kebijakan pajak yang sangat ketat pada sektor energi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pemerintah Rusia menuduh Yukos melakukan penghindaran pajak melalui struktur perusahaan yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak ini. Akan tetapi, Yukos membantah tuduhan tersebut dan justru mengklaim bahwa langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk menghancurkan perusahaan demi kepentingan politik dan ekonomi. Konflik ini kemudian memuncak pada tahun 2003 ketika pendiri Yukos ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan. Setelah penangkapan Khodorkovsky, pemerintah Rusia melanjutkan langkah agresif dengan menyita aset Yukos. Pemerintah menjual aset utama perusahaan termasuk unit produksi minyak Yuganistov kepada entitas yang terkait dengan negara. Sebagai tanggapan, Yukos membawa kasus ini ke arbitrase internasional dengan menggunakan ECT atau Energy Charter Treaty, di mana perjanjian memberikan perlindungan kepada investor asing dari tindakan ekspropriasi yang dianggap tidak sah. Pada 2005, Yukos mengajukan klaim di Permanent Court of Arbitration untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Pada 2014, PCA memutuskan bahwa Rusia telah melanggar ECT dan memerintahkan mereka untuk membayar 50 miliar US dollar kepada Yukos. Akan tetapi, Rusia menolak putusan ini dan Yukos tetap mendapatkan dukungan dari pengadilan di Belanda, Inggris, dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Memasuki bukti kasus, tribunal memiliki kewenangan penuh berdasarkan aturan UNCITRAL untuk menetapkan proporsi biaya hukum yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
Berdasarkan informasi menurut PCA Case nomor AA227, tribunal memutuskan bahwa Rusia harus mengganti sekitar 60 juta US dollar dari total biaya hukum Yukos, yaitu sekitar 75% dari total biaya yang mereka keluarkan. Pelanggaran serius Rusia terhadap ECT menjadi faktor penting mendukung klaim Yukos berdasarkan keputusan tribunal. Berdasarkan keputusan dari bukti Final Award, tribunal menolak seluruh keberatan Rusia terkait yurisdiksi dan kelayakan. Tribunal menyatakan bahwa Rusia melanggar pasal 13 ayat 1 ECT yang mengatur perlindungan investasi. Tribunal juga menetapkan jika Rusia gagal membayar selama 180 hari, maka bunga akan dikenakan berdasarkan hasil obligasi dengan penggabungan tahunan. Keputusan ini juga menegaskan tanggung jawab Rusia atas pelanggaran hukum internasional, sekaligus menjadi peringatan penting dalam perlindungan investasi di bawah kerangka ECT. Yukos menganggap tindakan Rusia seperti merampas aset mereka secara paksa. Dengan dasar ECT atau Energy Charter Treaty, Yukos membawa sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration atau PCA. Mereka menuntut kompensasi atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak-hak investor asing. Pada awal proses arbitrase di PCA, Yukos menuduh Rusia melanggar ECT dengan menerapkan pajak yang tidak adil. Dari argumen Yukos menganggap Rusia menggunakan pajak secara tidak proporsional untuk menghancurkan perusahaan. Kebijakan ini merupakan eksplorasi terselubung tanpa kompensasi. Sedangkan menurut argumen dari Rusia menganggap semua tindakan ini sah menurut hukum domestik, di mana hal ini demi melindungi kepentingan nasional. PCA kemudian memeriksa argumen dari kedua belah pihak. Bukti menunjukkan bahwa Rusia menaikkan tagihan pajak Yukos secara tidak wajar untuk menghancurkan perusahaan tersebut. Pada tahun 2014, PCA memutuskan Rusia melanggar ECT dan memerintahkan mereka untuk membayar Yukos sebesar 50 miliar US dollar sebagai kompensasi. Sedangkan Rusia, seperti yang bisa diduga, mereka tidak diam. Mereka menolak putusan itu dan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak sah menurut hukum mereka. Rusia juga berusaha membatalkan keputusan tersebut di pengadilan-pengadilan lain. Yukos terus memperjuangkan haknya. Mereka meminta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan juga Inggris. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa atau ECHR bahkan mendukung Yukos dan menyatakan bahwa Rusia telah melanggar hak-hak dasar mereka. Setelah melihat bagaimana proses arbitrase dan negosiasi antara Yukos Capital dan Federasi Rusia berlangsung, kini kita akan beralih ke dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini. Kebangkrutan Yukos mengakibatkan sebagian besar aset perusahaan berpindah tangan kepada perusahaan milik negara, seperti Rosneft. Hal ini memicu kritik terhadap pemerintah Putin yang menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi pemerintah, serta mempersempit ruang bagi sektor swasta. Meskipun Rusia berusaha menarik investasi dengan menawarkan proyek-proyek besar, ketidakpastian hukum yang timbul dari kasus ini mengurangi kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas pasar Rusia. Kasus ini tidak hanya menyentuh soal keadilan perpajakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana campur tangan politik dapat mengubah arah dan keputusan ekonomi yang seharusnya didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, perlu adanya keadilan dalam penegakan hukum pajak, terutama di negara-negara dengan sektor ekonomi yang dominan. Perusahaan harus siap menghadapi ketidakpastian regulasi yang dapat mengancam keberlanjutan operasional perusahaan.